Langit Jakarta sore itu murung. Awan menggantung rendah, seperti menyimpan tangis yang tak jadi turun. Di depan sebuah rumah megah berarsitektur semi modern di kawasan elit Bintaro, seorang perempuan muda berdiri sambil menggenggam tas jinjing lusuh berisi pakaian dan sedikit bekal. Wajahnya polos, namun mata tajamnya menyimpan banyak cerita yang tak sempat dituliskan hidup. Namanya Sari. Umurnya 23 tahun. Tubuhnya kecil, kurus, tapi tegap. Ia berdiri teguh di hadapan gerbang besi tinggi, memperhatikan rumah megah itu dengan hati bergetar. Rumah itu terlalu mewah untuk dirinya yang biasa tinggal di kosan sempit atau panti asuhan. Namun hari ini, rumah itulah tempat kerjanya yang baru. Ia menarik napas panjang sebelum menekan bel. Tak butuh lama, pintu terbuka otomatis. Seorang wanita anggun muncul di baliknya, mengenakan blus biru langit dan celana kain putih bersih. Wajahnya bersih, berdandan sederhana namun elegan. Dialah Bu Ratna, majikannya. "Kamu Sari, ya?" Suara Bu Ratna lembut. Matanya menatap Sari seperti sedang membaca lembaran hidup seseorang yang sudah lama dicari. "Iya, Bu. Saya Sari." Jawab Sari sopan, menunduk. "Masuk." "Ya. Jangan takut. Sini rumahnya. Kita keluarga di sini, bukan cuma majikan dan pembantu." Sari agak kaget dengan sambutan sehangat itu. Pengalaman kerjanya selama ini tidak seperti ini. Biasanya para majikan hanya memberi perintah. Tak ada senyum, tak ada sapa ramah. Tapi Bu Ratna berbeda. Entah kenapa, perempuan itu memberi kesan seperti seseorang yang pernah ia kenal. Tapi dari mana? Rumah itu sunyi, sejuk, dan sangat rapi. Wangi bunga mawar samar-samar tercium dari arah ruang tamu. Langit-langitnya tinggi, dindingnya dipenuhi lukisan dan foto-foto keluarga. Semua begitu bersih, teratur, terlalu sempurna untuk disebut rumah, pikir Sari. Tapi ia tak berani berkata apa-apa. "Nanti kamu tinggal di kamar belakang, dekat dapur. Ada kamar mandi sendiri. Kamu bisa mulai kerja besok, sekarang istirahat saja dulu," ucap Bu Ratna sambil menyentuh lengan Sari lembut. Sari mengangguk. Saat melewati lorong menuju kamarnya, ia sempat melirik ke arah tangga menuju lantai 2. Sebuah bingkai foto keluarga tergantung di situ. Ia hanya sempat menangkap sekilas. Wajah-wajah bahagia, tawa yang dibekukan dalam kertas mengilap. Hatinya berdesir. Ada yang terasa aneh. Tapi ia alihkan pandangan. Kamar untuknya kecil tapi nyaman. Tempat tidur bersih, lemari kayu sederhana, dan jendela kecil menghadap taman belakang. Sari duduk di ranjang dan membuka tas. Ia mengeluarkan satu kain lusuh, selimut masa kecilnya yang ia bawa kemana-mana. Warna sudah pudar, tapi harum kenangan masih melekat. Ia peluk kain itu diam-diam, dan dalam hati ia berbisik, "Allah, beri aku kekuatan. Entah kenapa aku merasa ini bukan sekadar pekerjaan." Malamnya, rumah tetap sunyi. Pak Danu belum pulang. Dari informasi Bu Ratna, suaminya bekerja di luar kota dan sering hanya pulang saat akhir pekan. Anak mereka, Kevin, sedang menginap di rumah sepupunya. Sari hanya sendiri, membersihkan dapur dan membereskan sedikit perabotan. Saat sedang mengepel, Bu Ratna duduk di meja makan sambil memperhatikan Sari. "Kamu dari mana asalnya?" tanya Bu Ratna tiba-tiba. Sari mengangkat kepala. "Saya nggak tahu pasti, Bu. Dulu saya besar di panti asuhan. Nama kota kecil di Jawa Tengah. Katanya saya ditinggal di depan gerbang panti waktu umur 3 tahun." Bu Ratna terlihat terpaku. Tangannya berhenti menyentuh cangkir teh yang tinggal setengah. "Kamu ingat siapa orang tua kamu?" Sari menggeleng. "Enggak, Bu. Cuma ingat kadang mimpi. Ada suara perempuan nyanyi lagu Nina Bobo. Tapi enggak jelas mukanya." Suasana jadi hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lebih keras dari biasanya. "Kalau kamu kerja di sini dengan baik, maksud saya, semoga kamu bisa betah. Anggap aja rumah sendiri," kata Bu Ratna. Suaranya agak lirih. Sari hanya bisa tersenyum kecil. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya, kenapa wanita itu begitu perhatian padanya?
Apakah semua majikan sebaik ini? Atau ada alasan lain? Beberapa hari berikutnya, Sari mulai bekerja seperti biasa. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan kamar, mencuci pakaian. Ia bahkan mulai merawat tanaman di taman belakang. Semuanya tampak normal. Tapi ada satu perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia berjalan di dalam rumah, melewati lorong atau membuka lemari, ia selalu merasa seperti pernah di situ. Bukan deja vu biasa. Lebih dalam dari itu. Bau karpet di tangga. Suara engsel lemari tua. Bahkan pemandangan dari jendela kamar atas saat ia mengganti spray. Semuanya membangkitkan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Seperti bayangan samar masa lalu yang tertinggal di dinding rumah itu. Suatu sore, saat ia sedang menyapu halaman depan, Kevin datang. Anak kecil itu berdiri di balik pintu mobil dengan mata penasaran. Ia berlari ke arah Sari dan tiba-tiba memeluk kakinya. "Suster baru?" tanyanya polos. "Bukan suster, Kakak Sari," jawab Bu Ratna sambil tersenyum. Sari membelai kepala anak itu pelan. Ada sesuatu di tatapan mata Kevin yang menggetarkan hatinya. Anak itu terlihat kesepian. Mungkin itu sebabnya ia langsung akrab. Malam hari, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar yang putih bersih. Hatinya tak tenang. Ada satu dorongan dalam dirinya untuk mengetahui lebih banyak tentang rumah ini. Tapi belum waktunya. Ia sadar, dirinya hanya pembantu. Tak pantas mencampuri urusan tuan rumah. Tapi rasa penasaran itu terus tumbuh, pelan tapi pasti, seperti tanaman liar yang muncul di sela-sela retakan tembok. Menjelang subuh, ia bangun, mengambil air wudhu, dan sholat diam-diam di sudut kamar. Ia menunduk, berdoa dalam hati. "Allah, jika rumah ini bukan sekadar tempat aku bekerja, jika ada rahasia yang harus aku tahu, bukakan jalanku, jangan biarkan aku buta." Sebuah angin dingin masuk dari jendela kecil yang lupa ditutup. Sari merapatkan selimut lusuhnya dan berbaring lagi. Tapi malam itu, mimpi yang datang bukan mimpi biasa. Ia melihat lorong rumah itu. Ia kecil, berlari menyusuri lorong itu. Di ujung lorong, seorang wanita berdiri, menyanyi lagu Nina Bobo dengan suara yang tak asing. Dan esoknya, saat Sari bangun, ia tahu, sesuatu sedang membawanya ke arah yang belum pernah ia duga. Ia hanya belum tahu bahwa itu baru permulaan. Pagi pertama Sari sebagai penghuni tetap rumah itu dimulai lebih cepat dari biasanya. Jam dinding di dapur belum menunjuk pukul 5 ketika ia sudah selesai membersihkan diri dan merapikan seragam kerjanya. Suara burung dari taman belakang terdengar samar, bercampur dengan aroma roti panggang yang mulai menguar dari dapur. Sari ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan sembarangan pembantu. Ia serius bekerja, dan pagi adalah awal yang harus ditangani dengan teliti. Dapur itu seperti ruangan dari majalah interior. Lemari kayu mengilap, kompor tanam stainless, kulkas besar dengan cat putih gading, dan rak bumbu yang tertata rapi dalam wadah-wadah kaca bening. Sari sempat ragu menyentuh apapun. Tapi ia tahu tugasnya. Ia mulai dengan menyeduh teh hangat untuk Bu Ratna, seperti yang diminta malam sebelumnya. Gerakannya cepat, tapi penuh pertimbangan. Tak satu pun bunyi berlebihan ditimbulkannya. Seakan ia menari dalam diam. Bu Ratna muncul di ambang pintu dengan gaun tidur panjang dan wajah segar meski tanpa riasan. Ia memperhatikan Sari diam-diam. Wajah Sari terlihat tenang, fokus, seperti sudah biasa menghadapi rumah semacam ini. "Kamu rajin sekali. Belum jam 6 udah selesai bersih-bersih dapur," ucap Bu Ratna sambil duduk di meja makan. Sari hanya tersenyum kecil. "Saya terbiasa bangun subuh, Bu." "Kamu sholat juga ya?" "Iya, Bu. Dari kecil diajarin, meskipun hidup di panti." Bu Ratna mengangguk. Pandangannya menerawang keluar jendela. Entah kenapa setiap kali Sari menyebut masa kecilnya, Bu Ratna terlihat sedikit gelisah. Hari itu Sari mulai menjalani rutinitas penuh. Dari menyapu, mengepel, mencuci, hingga membantu memasak makan siang. Tapi ada satu hal yang membuatnya agak gugup. Kevin, anak Bu Ratna.
Bocah 7 tahun itu baru kembali dari rumah saudaranya dan kini sedang duduk di ruang keluarga dengan iPad di tangan. Tubuhnya kecil, rambut lurus dengan poni sedikit menutup mata, dan ada tatapan kosong yang tidak biasa untuk anak seumurannya. Kevin ini jarang ngomong sama orang baru. Jadi kalau kamu lihat dia diam saja, itu biasa, jelas Bu Ratna. Dia pemalu. Sari mengangguk. Tapi saat ia lewat di depan Kevin untuk mengelap meja, anak itu meliriknya dan berkata pelan, "Kamu suka es krim?" Sari kaget. Bukan karena pertanyaannya, tapi karena itu suara pertama yang keluar dari Kevin sejak tadi. Ia tersenyum. "Suka. Rasa stroberi," jawabnya pelan. Kevin mengangguk. "Aku juga." Sejak itu, Kevin mulai mendekat pelan-pelan. Ia mengikuti Sari ke taman belakang, lalu diam-diam duduk di ayunan sambil menggambar. Kadang ia hanya mengamati Sari menyiram bunga, tak banyak bicara, tapi jelas bahwa kehadiran Sari mulai membuka ruang dalam dunianya yang sepi. Setiap hari, pekerjaan Sari berjalan lancar, tapi yang tidak lancar adalah hatinya. Ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya, perasaan asing tapi familiar yang muncul setiap kali ia melewati lorong lantai atas. Khususnya lorong tempat foto-foto keluarga digantung berjajar. Kadang ia merasa seperti sedang diawasi oleh potret masa lalu yang diam-diam bicara lewat senyum beku dalam bingkai itu. Pernah suatu sore, saat Bu Ratna dan Kevin keluar rumah, Sari naik ke lantai 2 untuk mengganti spray di kamar tamu. Ketika hendak kembali turun, kakinya seperti berhenti sendiri di tengah lorong. Di hadapannya, sebuah foto besar terpajang di dinding. Wajah-wajah keluarga muda, Bu Ratna dengan rambut lebih pendek, Pak Danu mengenakan setelan formal, dan seorang balita perempuan di tengah mereka. Senyumnya lebar, lesung pipi di pipi kirinya begitu khas. Darah Sari terasa dingin. Ia mengenal senyum itu. Ia sering melihatnya di cermin. Wajah kecil dalam foto itu terlalu mirip dengan wajah masa kecilnya yang ia lihat dalam potret panti asuhan. Sari menahan napas. Tapi belum sempat ia mendekat, suara pintu depan terbuka. Bu Ratna dan Kevin pulang. Sari buru-buru turun, menyembunyikan wajah yang masih pucat. Malam itu, saat membersihkan meja makan, Bu Ratna menatap Sari lama. "Kamu suka rumah ini?" Sari mengangguk pelan. "Nyaman, Bu. Tapi, kadang saya merasa pernah ke sini." "Pernah?" tanya Bu Ratna cepat. Nadanya meninggi tanpa sadar. Sari terdiam. "Entah, mungkin cuma perasaan, Bu." Bu Ratna menurunkan pandangannya ke cangkir teh yang ia pegang. "Kadang perasaan memang membawa kita ke tempat yang tidak bisa dijelaskan," katanya lirih. Hari berganti. Hubungan Sari dan Kevin semakin akrab. Anak itu bahkan mulai memanggil Sari dengan panggilan "Kakak". Bu Ratna terlihat senang. Meski kadang ia memandang mereka dari jauh dengan mata berkaca-kaca, seperti menyaksikan potongan masa lalu yang datang kembali. Namun, Sari semakin yakin ada sesuatu yang tidak diceritakan di rumah itu. Ia menemukan beberapa barang lama di gudang dekat dapur, mainan anak perempuan, selimut bayi warna merah muda, dan sebuah boneka rusak. Tidak mungkin semua itu milik Kevin. Tapi tidak ada anak perempuan lain di rumah ini, katanya. Dalam satu malam yang sunyi, saat listrik sempat padam karena hujan, Sari duduk sendirian di kamar. Angin bertiup dari ventilasi kecil. Suara tetes air di genteng terdengar seperti detik-detik misteri yang belum selesai. Ia memandangi kain selimut lusuhnya, warisan satu-satunya dari masa kecilnya yang kabur. Lalu ia teringat boneka rusak yang ia temukan. Kainnya sama, warna merah mudanya identik. Motif bordiran kecil di pinggirnya sama persis. Sari menggenggam kain itu erat. Napasnya tercekat. Apa benar aku pernah tinggal di rumah ini? Ia belum tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, pekerjaannya sebagai pembantu bukan hanya tentang membersihkan rumah. Ia sedang membersihkan lapisan waktu, membuka kembali pintu-pintu lama yang sudah lama terkunci. Dan ia tahu suatu saat, pintu itu akan terbuka sendiri. Pagi itu hujan turun pelan, membasahi kaca jendela rumah besar tempat Sari bekerja.
Aroma tanah basah bercampur harum kopi dari dapur menciptakan suasana melankolis. Di ruang keluarga, Kevin menggambar sambil mendengarkan lagu anak-anak dari iPad. Sari duduk tak jauh dari situ, menyetrika baju dengan gerakan lambat. Tapi pikirannya tidak di situ. Ia masih memikirkan selimut merah muda yang ia temukan di gudang, dan kemiripannya dengan kain tua yang selama ini ia anggap satu-satunya kenangan dari masa kecilnya. Sore harinya, saat Bu Ratna keluar rumah untuk arisan dan Kevin tertidur di sofa, Sari memutuskan untuk membersihkan lantai 2. Ia membawa alat pel dan ember, naik perlahan ke tangga berkarpet tebal yang menahan suara langkah. Langit sudah kelabu di luar, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lorong lantai 2 itu tidak panjang, tapi memiliki atmosfer yang tak biasa. Dindingnya dipenuhi bingkai foto, berjajar rapi dari sisi tangga hingga ke ujung lorong yang mengarah ke kamar utama. Cahaya dari jendela kecil di ujung lorong membuat pantulan kaca bingkai terlihat hidup. Sari memperlambat langkahnya. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan foto-foto itu, hanya melihat sekilas setiap kali lewat. Tapi kali ini, ia berhenti. Matanya terpaku pada satu bingkai foto berukuran sedang, terletak agak rendah, seakan sengaja dipasang agar mudah dilihat anak-anak. Foto itu memperlihatkan seorang anak perempuan kecil, berdiri di antara taman bunga. Rambutnya lurus sebahu, wajahnya bulat dengan senyum cerah yang memperlihatkan 2 gigi depan yang sedikit renggang. Di pipi kirinya, ada lesung pipit yang sangat khas. Sari merasa seluruh tubuhnya ditarik ke belakang, seperti dihantam gelombang besar yang datang tiba-tiba. Itu dirinya. Bukan mirip. Bukan sekadar menyerupai. Itu benar-benar dirinya saat kecil. Ia mengenali baju merah muda yang dikenakan gadis kecil dalam foto itu. Baju yang sama seperti yang ia kenakan dalam satu-satunya foto masa kecil yang dulu pernah disimpan oleh pengurus panti. Foto yang hilang saat kebakaran panti 7 tahun lalu. Napasnya tercekat. Ia melangkah mendekat, menyentuh kaca bingkai dengan tangan gemetar. Dadanya sesak, matanya panas. Detik itu, suara-suara dari masa lalu seperti bermunculan di kepalanya. Tawa, teriakan, nyanyian Nina Bobo yang tak pernah lengkap, suara seorang perempuan memanggil nama yang bukan Sari, nama lain yang samar di ujung lidahnya. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa dibuka. Ia hanya berdiri di situ, seolah waktu membeku di antara debu lorong dan detak jantungnya yang tak beraturan. Mengapa foto dirinya ada di rumah ini? Siapa yang memajangnya? Apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu? Perlahan, ia menoleh ke kiri dan kanan. Lorong itu masih sepi. Kevin belum bangun, dan Bu Ratna belum pulang. Dengan tangan bergetar, ia melepaskan foto itu dari dinding. Bingkai kayunya agak berat. Di balik foto itu, ada label kecil bertuliskan tahun 2006. Tahun itu membuat napasnya tercekat. Ia lahir sekitar tahun 2002, dan saat itu ia masih balita. Mata Sari menyapu seluruh lorong. Semua foto lain memperlihatkan kehidupan keluarga yang bahagia. Ulang tahun Kevin, liburan ke pegunungan, momen saat Pak Danu menerima penghargaan, dan foto keluarga saat Kevin masih bayi. Tapi tak ada foto anak perempuan lain, selain yang satu ini. Kenapa hanya satu? Kemana anak itu? Atau lebih tepatnya, kemana dirinya sendiri? Sari membawa bingkai itu ke kamarnya, membungkusnya dengan handuk agar tidak terlihat saat dibawa turun. Ia sembunyikan di bawah tempat tidur, lalu duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menahan tangis. Dalam pikirannya, pertanyaan terus berdatangan tanpa jawaban. Selama ini ia pikir dirinya hanyalah gadis malang yang ditinggal orang tua di panti. Tapi kalau foto itu asli, berarti ada kemungkinan masa lalunya bukan seperti yang selama ini ia percaya. Malamnya, saat makan malam bersama Kevin di meja dapur, Sari nyaris tak bisa menelan makanannya. Kevin memperhatikannya. "Kakak sakit?" tanya bocah itu. Sari tersenyum lemah. "Enggak, cuma capek dikit." Kevin menatapnya lama. "Aku pernah punya kakak, tapi kata mama, kakakku hilang." Sari langsung menatap Kevin. "Kakak?" Kevin mengangguk polos. "Katanya dulu ada bayi cewek. Tapi waktu aku bayi juga, dia hilang."
Terus Mama nangis lama banget. Jantung Sari berdegup kencang. Ia mencoba menjaga wajah tetap tenang. Tapi tangannya menggenggam sendok terlalu erat. Kevin kembali fokus ke makanannya. Tak menyadari betapa kalimat polos itu menghantam Sari seperti palu godam. Setelah Kevin tidur, Sari kembali ke kamarnya dan menatap foto itu dalam diam. Ia memutar ulang semua kenangan masa kecil yang samar. Sebuah taman, suara lonceng angin, perempuan menyanyi sambil memakaikan baju merah muda, dan suara tangisan seorang pria. Tapi semuanya kabur, seakan sengaja dikunci oleh waktu. Sari merasa marah, takut, dan bingung dalam waktu yang sama. Ia tak tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Tapi satu hal pasti, rumah ini menyimpan rahasia. Dan ia bukan sekadar pembantu yang datang untuk mencari nafkah. Ia telah dipanggil kembali ke tempat yang seharusnya ia kenal sejak dulu. Sebelum tidur, ia duduk bersila dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku benar anak yang hilang itu, tunjukkan aku jalan. Tapi kalau aku hanya kebetulan mirip, kuatkan aku untuk menerima kenyataan. Jangan biarkan aku tenggelam dalam tanya tanpa ujung. Hujan masih turun pelan di luar jendela. Foto dalam bingkai tetap di bawah tempat tidur. Tapi keberadaannya sudah mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari sadar, masa lalu bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia sedang berdiri di atasnya. Dan waktu tinggal menunggu detik berikutnya untuk membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung belum juga mengosongkan hujannya sejak sore, dan rumah besar itu seolah ikut diam, menyimpan rahasia dalam bisu yang menyesakan. Sari duduk di lantai kamarnya, punggung bersandar pada dinding, matanya menatap kosong ke bingkai foto yang kini diletakkan di pangkuan. Gadis kecil dalam foto itu masih tersenyum. Polos, tak tahu apa yang akan menunggunya di masa depan. Senyum itu yang membuat Sari tidak bisa tenang. Ia telah mencoba mencari 1000 alasan logis. Mungkin ia hanya mirip, mungkin itu anak tetangga, mungkin kebetulan. Tapi hatinya menolak. Ada sesuatu dalam dirinya yang yakin. Ia sedang melihat dirinya sendiri di masa kecil, di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Pagi datang dengan langit kelabu. Sari bekerja seperti biasa, menyapu, memasak, mencuci. Tapi pikirannya tak lepas dari pertanyaan-pertanyaan yang terus bergema. Siapa dirinya sebenarnya? Mengapa ada fotonya di rumah ini? Dan kenapa Bu Ratna belum pernah menyebutkan apapun tentang anak perempuan selain Kevin? Setelah memastikan Bu Ratna keluar untuk ke pasar dan Kevin dijemput pengasuhnya untuk les menggambar, Sari mengambil kesempatan. Ia membuka laci-laci meja di ruang tamu, mengamati dengan cepat tanpa meninggalkan jejak. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tapi ia merasa didorong oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar rasa penasaran. Ini bukan hanya tentang masa lalu, ini tentang identitas. Di salah satu laci meja kerja dekat tangga, ia menemukan sebuah album foto tua. Sampulnya merah marun, kulitnya mulai mengelupas di pinggir. Ia membuka dengan hati-hati, halaman demi halaman memperlihatkan potret kehidupan yang sudah lama lewat. Bu Ratna dan Pak Danu waktu masih muda, saat resepsi pernikahan, lalu foto kehamilan Bu Ratna. Semua terlihat biasa. Hingga di satu halaman, ia menemukan sesuatu yang menggetarkan. Sebuah foto keluarga di taman belakang rumah. Bu Ratna duduk di kursi rotan, memangku bayi laki-laki yang pasti adalah Kevin. Di sampingnya, berdiri Pak Danu, dan di ujung bangku, berdiri seorang anak perempuan dengan gaun putih. Senyum anak itu tidak asing. Lesung pipit di pipi kirinya terlalu mirip. Dan di sudut kanan bawah foto itu, ada tulisan kecil dengan spidol hitam. Lea usia 4 tahun. Sari terdiam. Lea. Nama itu menyentak sesuatu dalam ingatannya. Ia seperti pernah mendengar suara orang memanggil nama itu. Dalam mimpi-mimpinya yang terpotong. Dalam suara nyanyian yang terdengar samar. Lea, ayo masuk, sayang. Ia terduduk lemas. Jantungnya berdetak semakin cepat. Foto itu bukan lagi sekadar bukti. Itu petunjuk. Nama itu terlalu dalam. Terlalu akrab. Seakan ia adalah bayangan yang tertahan lama dalam kepala dan kini datang kembali,
meminta dikenali. Tapi masih ada celah yang hilang. Kenapa? Jika memang dirinya adalah Lea, ia bisa berada di panti asuhan dengan nama baru? Apa yang terjadi saat itu? Ia menutup album dengan cepat saat mendengar suara mobil Bu Ratna masuk ke garasi. Ia menyembunyikan album ke tempat semula, mengatur napas, dan kembali ke dapur seperti tak terjadi apa-apa. Namun sepanjang hari itu, Sari tidak bisa fokus. Bahkan Kevin yang biasanya menempel padanya, sempat bertanya, "Kakak Sari kenapa?" Mukanya kayak orang mikirin PR. Sari tersenyum sambil mengacak rambut bocah itu. "Kamu pinter ya." Malam harinya, saat semua tertidur, Sari keluar diam-diam ke taman belakang. Ia membawa foto Lea dalam bingkai, yang selama ini ia sembunyikan di bawah tempat tidur. Ia duduk di bangku kayu dekat pohon Kamboja, menghadap ke rumah. Dari tempat itu, ia melihat balkon lantai 2, tempat yang muncul berkali-kali dalam mimpinya. Udara malam menusuk kulit, tapi pikirannya terlalu panas. Ia mencoba mengingat kembali apapun dari masa kecilnya. Potongan-potongan muncul, seorang perempuan dengan suara lembut, boneka beruang coklat, suara piano dari ruang tamu, dan teriakan. Teriakan seseorang, lalu gelap. Sari memejamkan mata. Dalam sunyi itu, ia merapal pelan doa yang ia hafal sejak kecil. "Ya Allah, jika memang aku bukan siapa-siapa, beri aku ketenangan. Tapi jika aku sedang berdiri di depan hidup yang sempat dicuri dariku, tolong bimbing aku untuk menghadapi apapun di ujungnya." Keesokan harinya, saat Kevin dan Bu Ratna pergi menghadiri undangan keluarga, Sari memutuskan pergi ke panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ia naik ojek, mengenakan masker dan jaket lusuh agar tak menarik perhatian. Hatinya bergetar sepanjang jalan. Panti itu berdiri di pinggiran kota. Sudah tua, tapi masih berdiri kokoh meski beberapa bagian tampak rusak karena usia. Pengurusnya masih sama, Bu Yati, wanita parubaya yang dulu mengurus Sari sejak kecil. Saat melihat Sari datang, Bu Yati menyambutnya hangat. "Sari, kamu datang sehat, Nak." Sari langsung memeluk wanita itu, dan menangis di pelukannya seperti anak kecil. "Aku mau tanya sesuatu, Bu. Tolong jangan bilang ini cuma hayalan." Bu Yati mempersilakan duduk. Dengan tangan gemetar, Sari mengeluarkan foto Lea. "Ibu pernah lihat anak ini?" Bu Yati memperhatikan lama, lalu matanya membelalak pelan. "Ya Rab, ini kamu, Sar." Sari terdiam. Suara itu seperti petir di kepala. "Waktu kamu ditemukan di depan pagar panti, kami nggak tahu namamu. Kamu cuma bawa selimut merah muda dan satu boneka rusak. Tapi waktu itu, ada fotomu dalam kantong baju. Foto yang mirip ini, tapi rusak. Kami simpan, tapi hangus waktu panti terbakar tahun 2015. Sari menggenggam lengan Bu Yati. "Ibu yakin itu aku?" "Yakin. Lesung pipitmu itu yang khas. Dan baju merah muda itu juga masih ibu ingat." Waktu seolah berhenti. Sari memejamkan mata. Namanya bukan Sari. Ia adalah Lea. Anak dari rumah besar itu. Anak yang hilang. Anak yang dibesarkan dengan nama baru. Di dunia yang tak pernah ia pilih. Tapi mengapa? Siapa yang membawanya pergi dari rumah itu? Pertanyaan itu belum dijawab. Tapi kini, ia tahu satu hal pasti. Ia tidak salah. Foto itu bukan kebetulan. Ia bukan orang asing. Ia punya akar di rumah itu. Dan ia akan terus mencari tahu sampai semuanya jelas. Hujan belum berhenti sejak 2 hari lalu. Langit kota Jakarta seperti enggan menunjukkan terang. Matahari seolah sengaja bersembunyi, menyisakan mendung yang menggantung berat. Rumah besar itu tak kalah suram. Hanya ada 3 orang di dalamnya. Sari, Kevin, dan Bu Ratna. Tapi entah mengapa, Sari merasa seperti sedang hidup di rumah penuh hantu masa lalu. Bukan hantu yang menyeramkan, tapi yang diam-diam membisikkan sesuatu setiap kali ia melewati lorong, membuka laci, atau sekadar menatap wajah Bu Ratna. Setelah pulang dari panti, Sari lebih banyak diam. Ia belum siap menghadapi konfrontasi. Ia tahu kini bahwa dirinya adalah Lea,
anak yang dulu hilang dari keluarga itu. Tapi alasan kehilangannya, dan kenapa ia dibiarkan tumbuh tanpa nama asli, masih menjadi teka-teki besar. Ia memilih menyimpan semuanya dulu, menunggu waktu yang tepat. Namun, yang membuat hari-harinya semakin aneh adalah sikap Bu Ratna. Wanita itu, yang dulu bersikap ramah sewajarnya, kini berubah jadi sangat perhatian, terlalu perhatian. Setiap pagi, ia menyiapkan teh untuk Sari, menyuruhnya istirahat lebih sering, bahkan sempat memberikannya pakaian baru. "Kamu harus pakai ini, Sar. Yang kemarin itu udah lusuh," kata Bu Ratna sambil menyerahkan baju rumah warna pastel. Sari bingung. "Tapi Bu, saya cuma pembantu di sini." "Siapa bilang kamu cuma pembantu? Kamu seperti anak sendiri." Kalimat itu menghantam dada Sari keras. Mata Bu Ratna saat mengucapkannya terlihat tulus, tapi juga ada sesuatu di baliknya, semacam luka lama yang belum sembuh, yang mencoba menebus diri dalam bentuk perhatian berlebihan. Sari hanya bisa mengangguk, meski di dalam hatinya mulai tumbuh curiga. Apakah Bu Ratna tahu siapa dirinya sebenarnya? Beberapa kali, Sari memergoki Bu Ratna menatapnya diam-diam dari balik pintu. Tatapan itu bukan tatapan pengawasan, tapi lebih seperti pandangan seorang ibu yang menemukan sesuatu yang sempat hilang. Bahkan Kevin, yang biasanya manja pada ibunya, mulai merasakan perubahan. "Mama sekarang lebih sering sama kakak Sari," keluh Kevin saat bermain di taman belakang. Sari mencoba bercanda. "Karena kamu udah mulai besar, jadi nggak bisa manja terus." Tapi Kevin menggeleng. "Enggak. Mama suka lihat kakak Sari lama banget. Kayak orang mau nangis." Ucapan itu membuat hati Sari bergetar. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan lagi satu-satunya yang mencari jawaban. Mungkin Bu Ratna juga sudah mulai mengingat. Atau mungkin ia sudah tahu sejak awal. Satu sore, saat hujan turun deras dan Kevin tertidur lebih awal, Sari diminta Bu Ratna untuk membantunya membersihkan kamar lama di lantai atas, kamar yang selama ini selalu dikunci. Dengan alasan ingin menata ulang gudang lama, Bu Ratna menyerahkan kunci kepada Sari. Tangannya gemetar saat memutar anak kunci. Pintu itu terbuka perlahan, menampakkan ruangan kecil yang dipenuhi debu dan bau kayu tua. Dindingnya warna krem pucat, sebagian catnya sudah mengelupas. Di dalamnya ada tempat tidur kecil, lemari mainan, rak buku berisi dongeng bergambar, dan boneka-boneka usang. Sari terpaku di ambang pintu. Ruangan itu terasa akrab. Ia melangkah masuk, dan aroma itu langsung menyergapnya. Wangi kayu tua bercampur bedak bayi. Ia menyentuh boneka di rak. Tangannya bergetar. Boneka itu punya telinga sobek, dan ia ingat, saat kecil ia sering memeluk boneka dengan bentuk persis seperti itu. "Dulu ini kamar anak perempuan saya," ucap Bu Ratna pelan dari belakang. Sari membalik badan cepat, menatap wanita itu dengan mata lebar. "Namanya Lea. Dia hilang waktu masih kecil, dibawa lari pengasuhnya. Sampai sekarang, kami belum pernah menemukannya." Ada jeda panjang. Hanya suara hujan yang terdengar menabrak genteng. "Saya minta maaf, Bu. Saya nggak tahu," gumam Sari, menunduk. Bu Ratna tersenyum getir. "Nggak apa-apa. Semua orang juga pasti akan bilang begitu." Kemudian ia masuk ke kamar, duduk di tempat tidur kecil yang sudah berdebu, dan menatap dinding kosong. "Kamar ini nggak pernah saya ubah. Setiap kali saya coba pindahin barang-barangnya, saya merasa bersalah, seolah saya mengkhianati kenangan. Jadi saya biarkan begini supaya kalau dia pulang, semuanya masih sama." Sari menahan napas. Matanya panas. Ingin rasanya ia mengaku saat itu juga, mengatakan bahwa ia adalah Lea. Tapi ada rasa takut. Takut mengganggu ketenangan yang sudah dibangun Bu Ratna. Takut membuka luka yang lebih dalam. Sejak malam itu, sikap Bu Ratna makin lembut. Ia mulai bercerita hal-hal pribadi. Tentang malam-malam tanpa tidur setelah kehilangan anak. Tentang rasa bersalah karena terlalu sibuk bekerja saat itu. Tentang pertengkaran dengan suaminya yang hampir membuat mereka bercerai. Sari hanya mendengarkan. Tak berkata apa-apa. Tapi hatinya menganga,
seperti dinding retak yang akhirnya roboh perlahan. Suatu malam, saat Sari sedang mencuci piring di dapur, Bu Ratna mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Kamu tahu nggak, Sar, kamu sangat mirip dengan Lea." Sari terdiam. Tangan yang memegang spons berhenti bergerak. "Mungkin cuma perasaan saya," lanjut Bu Ratna cepat. Seolah sadar ia baru saja melangkah terlalu jauh. Namun dari nada bicaranya, Sari tahu itu bukan sekadar komentar. Itu ujian. Isyarat. Barangkali. Pengakuan diam-diam. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sambil menggenggam kain merah mudanya, yang kini terasa semakin berat oleh kenangan. Ia ingin berteriak. Ingin berkata bahwa dirinya adalah anak yang dicari-cari itu. Tapi ia tahu belum waktunya. Belum sekarang. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap Allah memberikan petunjuk. "Ya Allah, jika dia memang ibuku, dan aku anak yang hilang itu, maka satukanlah kami dengan jalan yang kau ridha. Jangan biarkan kami saling menunggu dalam diam yang menyiksa." Dan malam itu, Sari sadar, ia tidak hanya mencari jati diri. Ia sedang berjalan perlahan ke arah seorang ibu yang selama ini juga menunggu dengan luka yang tak pernah sembuh. Hujan reda malam itu, tapi dingin di dada Sari tak ikut surut. Ia duduk di pinggir ranjang dengan punggung membungkuk. Tangan mengusap pelan kain merah muda yang sudah mulai pudar warnanya. Wajah Bu Ratna, senyuman kecilnya, dan suara lirihnya di kamar Lea terus terngiang di telinga. Kalimat itu, "Kamu sangat mirip dengan Lea," menempel di kepala Sari seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Sari tahu waktunya belum tiba. Ia butuh lebih dari sekadar firasat dan foto lama. Ia ingin tahu seluruh kebenaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang menculik dirinya? Kenapa semua diam? Keesokan harinya, saat ia sedang menyapu halaman depan, datanglah seseorang yang mengubah arah pencariannya. Seorang wanita tua, tubuh agak membungkuk, mengenakan kerudung abu-abu dan baju batik pudar, berjalan pelan melintasi trotoar. Ia tampak ragu-ragu, menatap rumah besar itu sejenak, lalu mendekat ke pagar. Sari memperhatikannya sambil tetap menyapu. Saat pandangan mereka bertemu, wanita itu tersenyum samar, lalu berkata pelan, "Ini rumah Bu Ratna, ya?" Sari mengangguk. "Iya, Bu. Ibu siapa ya?" Wanita itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah. "Saya, Min. Dulu kerja di sini. Lama sekali. Mungkin sebelum kamu lahir." Sari langsung menegakkan badan. Nama itu tidak asing. Ia pernah mendengar Bu Ratna menyebutnya sekali. Mbak Minah, pembantu lama yang berhenti setelah tragedi hilangnya anak perempuan mereka. Tanpa pikir panjang, Sari membukakan pagar dan mempersilakannya masuk. Mereka duduk di teras belakang rumah, di bangku kayu yang menghadap ke taman. Mbak Minah memandang sekeliling dengan mata yang basah. Banyak yang berubah, tapi rasa rumah ini masih sama, sunyi. Sari tak ingin buang waktu. Ia merasa inilah saat yang ditunggu. Setelah menyuguhkan teh, ia duduk di samping wanita itu. "Mbak Minah, saya dengar dulu ibu pernah kerja di sini." Mbak Minah tersenyum getir. "Hampir 7 tahun saya di sini. Dari sebelum Kevin lahir. Waktu itu Bu Ratna baru punya anak perempuan. Cantik sekali. Namanya Lea." Sari menahan napas. "Lalu, kenapa Mbak berhenti?" Wanita itu menatap ke arah pohon Kamboja tua. Suaranya lirih. "Bukan saya yang minta berhenti. Setelah kejadian itu, saya nggak kuat. Anak itu hilang, dibawa kabur oleh pengasuh barunya. Saya nggak sanggup tinggal di rumah yang terus-terusan menangis." Sari menelan ludah. "Maksudnya, dibawa pengasuh?" "Iya, pengasuh barunya. Orang luar. Baru kerja 2 minggu. Namanya Dira atau Dini. Saya lupa. Dia kelihatan baik, sopan, tapi ternyata dia hancurkan semuanya." Mbak Minah mengusap matanya. "Hari itu hujan. Saya lagi di pasar. Bu Ratna ke kantor. Si pengasuh tinggal berdua sama anak itu. Pas saya pulang, rumah kosong. Nggak ada orang. Semua panik.
Laporan ke polisi pun gak banyak membantu. Sejak saat itu, rumah ini sunyi. Gak ada tawa anak kecil. Bu Ratna berubah. Banyak orang bilang rumah ini kena kutukan, padahal bukan. Rumah ini cuma patah hati. Sari menggigit bibir. Tangannya menggenggam kain dudukan bangku. Anak itu, umurnya berapa waktu hilang? 4 tahun. Udah pintar ngomong. Suka nyanyi, suka gambar bunga. Sering lari-lari di taman belakang. Kalau pagi, suka duduk di dekat jendela dapur sambil nyanyi lagu. Apa ya? Pelangi-pelangi. Sari menahan isak. Ia masih ingat lirik lagu itu. Lagu yang selalu muncul dalam potongan-potongan mimpi yang tak pernah utuh. Lagu yang terasa seperti panggilan masa lalu. Waktu itu, gak ada jejak. Tanya Sari pelan. Mbak Minah menggeleng. Gak ada. Polisi bilang kemungkinan dia dibawa keluar kota, disembunyikan. Tapi anehnya, gak ada tuntutan tebusan. Gak ada surat ancaman. Seperti orang itu cuma ingin anak itu untuk dirinya sendiri. Hening sejenak. Hanya suara angin yang melintasi daun-daun basah. Sari merasa seperti baru saja membuka kotak Pandora. Kalau saya boleh tahu, suara Sari agak bergetar. Gimana wajah anak itu? Mbak Minah menatapnya. Lama. Mata tuanya memeriksa wajah Sari seakan sedang menyusun puzzle yang lama hilang. Kenapa kamu tanya begitu? Enduk. Sari ragu. Tapi akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan foto Lea dari saku bajunya. Diperlihatkannya ke Mbak Minah tanpa berkata sepatah kata pun. Wanita tua itu terpaku. Matanya melebar. Tangannya yang keriput menyentuh foto itu dengan gemetar. Allah, bisiknya pelan. Ini Lea. Ini wajah dia waktu kecil. Ia menatap Sari dalam. Kamu siapa, nak? Sari menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. Saya juga nggak yakin. Tapi saya dibesarkan di panti. Tanpa tahu siapa orang tua saya. Dan saya punya kain ini. Ia mengeluarkan kain merah muda yang selalu ia simpan. Mbak Minah memegangnya. Lalu menutup mulutnya sendiri. Air matanya mulai tumpah. Ini selimut Lea. Saya sendiri yang cucikan ini dulu. Saya hafal motifnya. Ini bukan kebetulan. Sari tak bisa menahan tangis. Ia menangis di hadapan wanita tua itu seperti anak kecil yang baru saja menemukan potongan dirinya yang hilang. Mbak Minah memeluknya. Kamu anak itu. Kamu Lea. Detik itu, Sari merasa dadanya pecah. Bukan karena sedih, tapi karena kelegaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Untuk pertama kalinya, ia mendapat pengakuan dari seseorang yang menyaksikan masa lalunya. Namun, bersama itu, muncul rasa takut baru. Kalau begitu, kenapa Bu Ratna tidak pernah bilang apa-apa? Mbak Minah menghela napas panjang. Mungkin dia tahu, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, hati seorang ibu tidak pernah lupa wajah anaknya. Kadang, ibu diam bukan karena tidak tahu, tapi karena takut menerima kenyataan. Langit kembali mendung, tapi hati Sari mulai menemukan cahaya. Meski hanya redup, ia tahu, pertanyaannya belum semua terjawab. Tapi setidaknya, satu pintu sudah terbuka. Dan dari pintu itu, angin masa lalu mulai masuk, perlahan-lahan, menyingkapkan kebenaran yang telah lama tertutup. Langit pagi tampak muram. Awan-awan kelabu masih menggantung rendah seperti menyimpan tangis yang belum tuntas. Sari berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menatap wajahnya sendiri dengan sisa isak semalam. Mata bengkak, tapi pandangan lebih tajam. Seolah dirinya telah melewati satu gerbang penting dalam hidup. Pertemuan dengan Mbak Minah tak hanya mengguncang keyakinannya, tapi juga membentuk keyakinan baru. Bahwa ia bukan Sari semata. Bahwa mungkin benar, dirinya adalah Lea. Tapi keyakinan belum cukup. Ia tahu, perasaan saja tak bisa menjadi bukti. Dunia tak bisa dipukul dengan cerita yang hanya hidup dalam hati. Ia butuh sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak bisa dibantah. Foto dan selimut sudah ia punya. Pengakuan Mbak Minah adalah penguat.
Tapi tetap, semua itu belum cukup untuk menyatukan titik-titik masa lalu yang kabur. Hari itu, ia berpura-pura seperti biasa. Membersihkan rumah, menyiapkan makan siang, menemani Kevin belajar menulis huruf. Tapi dalam hati, ia telah menyusun rencana kecil, kembali ke panti asuhan dan menyelidiki arsip lama. Meskipun dulu kebakaran melahap sebagian besar dokumen, siapa tahu ada yang tersisa. Sedikit saja cukup, bahkan potongan kertas pun akan ia peluk seperti harta karun. Ia pamit pada Bu Ratna dengan alasan membeli keperluan dapur yang hanya tersedia di pasar lama. Bu Ratna tak curiga, bahkan memberinya uang lebih dan mengingatkan untuk hati-hati. Dalam perjalanan menuju panti, hujan turun rintik-rintik. Jaket tipis Sari tak cukup menahan angin, tapi tekadnya menebas semua keraguan. Ia tiba di depan bangunan tua itu dengan dada yang sesak. Ada ketakutan, tapi juga harapan yang tak bisa disembunyikan. Bu Yati, pengurus panti, menyambutnya dengan senyum yang penuh pengertian. "Kamu datang lagi, Sar? Masih ingin tahu?" Sari mengangguk. "Saya butuh bukti, Bu. Kalau Ibu punya apapun, sekecil apapun, tolong bantu saya." Bu Yati membawa Sari ke ruang belakang. Di sana, di lemari kayu tua yang penuh debu, tersimpan beberapa berkas yang berhasil diselamatkan dari kebakaran. Kardus-kardus kecil, lusuh, bertuliskan tahun-tahun tertentu. Sari membuka satu persatu dengan tangan gemetar. Beberapa berkas hanya berisi daftar donatur, surat izin, dan foto-foto kegiatan anak-anak. Tapi di kardus ketiga, ada satu map plastik yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Map itu berisi kertas yang sudah menguning. Di dalamnya, ada selembar foto hangus di ujung, dan satu lembar formulir penerimaan anak baru yang hanya terisi sebagian. Formulir itu bertuliskan nama pemberi. Anonim ditemukan di depan pagar. Tanggalnya sesuai dengan waktu hilangnya Lea yang diceritakan Mbak Minah. Sari menarik napas panjang. Ia meneliti foto yang mulai pudar. Di dalamnya, ada gambar samar seorang anak kecil memakai baju merah muda. Ujungnya hangus, tapi cukup untuk terlihat bahwa itu anak yang sama dengan yang ada di foto rumah Bu Ratna. Ia memeluk foto itu dengan hati bergetar. Ini aku, Bu," bisiknya pelan. Bu Yati mengangguk. "Iya, Sar. Waktu kamu datang, kami pikir kamu cuma bayi malang yang ditelantarkan. Tapi lihat sekarang, ternyata kamu anak yang dicari-cari selama ini." Sari tak bisa membendung air mata. Tapi bukan air mata kesedihan. Kali ini, ia merasa hatinya mulai disatukan kembali. Pelan, tapi pasti. Setelah mengucapkan terima kasih dan memohon Bu Yati menyimpan semua itu baik-baik, Sari kembali ke rumah. Dalam perjalanan, pikirannya melayang. Ia tahu, hari-hari ke depan tak akan sama. Meskipun ia belum siap mengatakan semuanya, tapi pintu itu sudah terbuka. Dan ia harus masuk, cepat atau lambat. Sesampainya di rumah, suasana tampak tenang. Kevin tidur di sofa, dan Bu Ratna duduk di meja makan sambil membaca majalah. Sari menyembunyikan map plastik itu di balik jaket, lalu masuk ke kamarnya dan menguncinya rapat-rapat. Di dalam kamar, ia menaruh map itu di bawah lantai kayu yang sedikit renggang. Tempat yang aman. Lalu duduk, dan menatap langit-langit. Dalam benaknya, semua kepingan mulai menyatu. Foto di lorong, selimut merah muda, kata-kata Kevin tentang kakak yang hilang, dan kini, arsip panti yang menguatkan semuanya. Malamnya, saat Sari selesai mencuci piring, Bu Ratna mendekat pelan dan duduk di samping meja dapur. Suaranya lirih. "Kamu capek ya, Sar?" Sari menggeleng. "Enggak, Bu. Cuma, lagi banyak mikir." Bu Ratna menatapnya lama. "Kamu itu, ada sesuatu dalam diri kamu yang bikin saya nyaman. Padahal kita baru kenal beberapa bulan. Tapi saya merasa kamu seperti bagian dari saya." Sari menunduk. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia ingin menjawab, ingin mengaku. Tapi lidahnya keluh. "Kadang," lanjut Bu Ratna pelan, "saya berpikir kalau saja waktu itu Lea masih ada, mungkin dia sudah sebesar kamu sekarang."
Sari menatap wajah wanita itu. Mata yang penuh luka, tapi tetap hangat. Ia tahu, itu bukan cinta seorang majikan. Itu naluri seorang ibu yang sedang merindukan anaknya tanpa tahu bahwa anak itu sudah kembali dalam bentuk yang tak ia sangka. Sari berdiri perlahan, lalu mendekat. Ia tak tahu apa yang mendorongnya, tapi tangannya bergerak sendiri, memeluk Bu Ratna dengan hangat. "Bu," bisiknya. Kalau suatu hari ibu tahu sesuatu yang selama ini tersembunyi, ibu siap." Bu Ratna memejamkan mata di pelukan itu. "Apapun itu, saya hanya ingin tahu kebenarannya." Malam itu, Sari tidur lebih tenang. Di balik kelembutan yang baru, ada kekuatan yang tumbuh. Ia bukan lagi gadis yatim piatu yang tak tahu arah. Ia adalah seorang anak yang mulai menyusun kepulangannya. Dan perlahan, kenyataan tak lagi menakutkan, karena ia tahu, kini ia tidak sendiri. Malam kembali turun, membawa dingin yang tidak hanya menyentuh kulit, tapi merambat ke dalam tulang. Hujan tidak lagi deras, hanya rintik kecil di atas genteng, namun cukup untuk menambahkan suasana murung pada rumah yang semakin sunyi. Sari berdiri di depan cermin kamarnya, menatap pantulan wajahnya sendiri dalam cahaya remang. Dadanya sesak. Pikirannya berdesakan seperti orang-orang di pasar yang berebut jalan. Kebenaran sudah di tangan, tapi lidah masih terikat oleh ketakutan. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika Bu Ratna menyangkal? Atau lebih buruk, bagaimana jika Bu Ratna tahu sejak awal, tapi sengaja diam karena ada sesuatu yang disembunyikan? Sari tak bisa tidur malam itu. Ia duduk di ujung tempat tidur sambil menggenggam map plastik berisi dokumen dari panti. Tangan kecilnya bergetar, dan hatinya berdebat tanpa suara. Ini bukan tentang pembuktian lagi. Ini tentang keberanian untuk mengubah hidup. Ia tahu, ketika pintu ini dibuka, tidak akan ada jalan mundur. Menjelang tengah malam, langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pelan, penuh kehati-hatian. Sari buru-buru menyembunyikan map di bawah bantal dan berbaring pura-pura tidur. Pintu kamar diketuk ringan. "Sari." Suara Bu Ratna, pelan sekali. Sari tak menjawab. Pura-pura lelap. Beberapa detik. Sunyi. Lalu pintu kembali tertutup. Dan langkah kaki itu menjauh. Besok paginya, udara lebih hangat dari biasanya. Tapi hati Sari tetap dingin. Ia menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan. Seperti sedang mengulur waktu. Kevin sudah duduk di meja, menyantap roti panggang dengan selai coklat favoritnya. Bu Ratna belum turun. Biasanya ia sudah duduk di ruang makan menjelang pukul 7. Tapi kali ini, jam sudah menunjukkan 7:30, dan belum ada tanda-tanda kehadirannya. Sari memberanikan diri mengetuk pintu kamar utama. "Bu, sarapan sudah siap," katanya dengan suara setenang mungkin. Tak lama kemudian, terdengar suara dari dalam. "Iya, Sar, kamu duluan aja ya. Saya nyusul." Sari menunggu di ruang makan. Tapi 15 menit berlalu, dan Bu Ratna belum juga datang. Ada rasa gelisah yang mulai menekan. Akhirnya ia melangkah kembali ke kamar majikannya, dan saat hendak mengetuk pintu, daun pintu itu terbuka perlahan dari dalam. Bu Ratna berdiri di sana. Wajahnya pucat, mata sembab seperti habis menangis. Rambutnya belum disisir rapi seperti biasanya. Sari tercekat. "Ibu nggak apa-apa?" tanyanya. Bu Ratna hanya mengangguk, lalu berjalan melewatinya menuju ruang makan. Sari mengikuti pelan, dan duduk di seberang seperti biasa. Tapi suasana pagi itu tidak biasa. Sunyi yang biasanya terasa tenang, kini berubah jadi tekanan yang menyiksa. Bu Ratna menatap piringnya. "Kamu nggak makan, Sar?" Sari menggeleng. "Saya mau bicara, Bu." Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Pandangan mereka bertemu. Sari bisa melihat kekhawatiran yang berusaha disembunyikan di balik ketenangan yang dibuat-buat. "Ada apa?" tanya Bu Ratna. Sari menarik napas dalam. "Saya nemu foto waktu bersih-bersih kamar atas. Foto anak kecil yang mirip saya." Bu Ratna tak menjawab, hanya diam, menunduk, lalu menyentuh cangkir tehnya dengan jari gemetar.
Saya juga ketemu pembantu lama ibu. Namanya Mbak Minah. Ekspresi wajah Bu Ratna berubah seketika. Ia menegakkan badan. Napasnya memburu. Dia bilang, dulu ada anak perempuan di rumah ini. Namanya Lea. Dia hilang. Suasana makin sunyi. Sari bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menunggu reaksi. Tapi yang keluar dari mulut Bu Ratna hanyalah suara lirih. Nyaris seperti bisikan. Kenapa kamu tanya semua itu? Sari menelan ludah. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan foto dari saku bajunya dan meletakkannya di meja. Karena saya yakin, anak dalam foto ini saya. Bu Ratna memandangi foto itu. Lama sekali. Lalu satu tetes air mata jatuh ke meja. Tangan kirinya menggenggam pinggiran kursi begitu erat hingga buku jarinya memutih. Saya nggak ngerti kenapa. Wajah kamu dari pertama kali saya lihat sudah membuat saya gemetar. Katanya akhirnya. Tapi saya takut berharap. Takut salah. Takut kalau ternyata semua ini cuma kejamnya perasaan saya sendiri. Sari berdiri dari kursinya, mendekat, lalu duduk di samping Bu Ratna. Saya dibesarkan di panti, Bu. Tanpa tahu siapa orang tua saya. Tanpa tahu nama asli saya. Tapi saya punya ini. Ia mengeluarkan kain merah muda yang selalu ia simpan. Selimut ini ada di kamar atas. Boneka yang sobek telinganya. Saya punya yang sama. Dan ini akta dari panti. Menunjukkan saya ditemukan di tanggal yang sama dengan hilangnya anak ibu. Bu Ratna menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tangis yang bukan hanya sedih, tapi juga lega. Suara yang keluar dari mulutnya bukan sekadar isak, melainkan teriakan jiwa yang sudah terlalu lama menyimpan rindu. Allah, ucapnya lirih. Kalau benar kamu Lea, kenapa baru sekarang? Sari menunduk. Saya juga nggak tahu kenapa dunia memutar saya sejauh ini. Tapi mungkin ini waktunya. Saya dipertemukan lagi dengan tempat saya berasal. Bu Ratna menatapnya. Matanya sembab. Tapi ada sinar yang belum pernah Sari lihat sebelumnya. Campuran antara keyakinan dan rasa takut kehilangan yang terlalu besar. Saya nggak tahu harus senang atau marah. Bertahun-tahun saya menyalahkan diri sendiri. Bertahun-tahun saya duduk di kamar itu. Berharap kamu balik. Dan sekarang kamu di sini. Tapi saya takut. Takut kalau semua ini cuma mimpi yang bakal hancur lagi. Sari menggenggam tangan Bu Ratna. Saya nggak minta langsung dipercaya. Tapi saya di sini. Saya nggak akan pergi. Tangis mereka berdua bercampur dalam diam. Di antara isak itu, Kevin masuk ke ruang makan sambil membawa mainannya. Ia berhenti melihat ibunya menangis. Mama kenapa? Bu Ratna menghapus air mata cepat-cepat dan tersenyum. Mama cuma lagi senang. Kevin menatap Sari, lalu berlari memeluknya tanpa alasan. Kakak jangan pergi ya, katanya. Sari tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk Kevin erat, dan di saat itu, ia tahu, kebenaran sudah mulai diterima. Tidak sepenuhnya, tidak seketika, tapi sudah terbuka. Dan ia siap untuk semua yang akan datang setelahnya. Hujan kembali turun malam itu. Tidak deras, hanya rintik-rintik halus yang menari di atas genteng. Namun cukup untuk membuat suasana rumah kembali sunyi dan dingin. Di ruang tengah, lampu kecil menyala redup. Sari duduk sendirian di sofa, memeluk bantal kecil sambil menatap jendela yang berembun. Dalam dirinya, badai sedang berlangsung. Perasaan lega karena akhirnya ia bicara, bercampur dengan kekhawatiran. Apakah Bu Ratna benar-benar siap menerima semuanya? Setelah konfrontasi tadi pagi, suasana di rumah terasa berbeda. Bu Ratna menjadi lebih tenang. Tapi justru keheningan itu yang membuat Sari cemas. Tak ada penolakan, tapi juga belum ada pelukan. Semuanya seperti menggantung di udara, menunggu sesuatu, atau seseorang, untuk menyelesaikan cerita yang telah berjalan terlalu jauh. Dan malam itu, seseorang yang dinanti akhirnya datang. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Suara pintu pagar dibuka, lalu derap langkah berat di lantai marmer terdengar semakin dekat ke arah ruang tamu. Pak Danu pulang. Sari bangkit dari duduknya,
menata wajah agar tetap tenang. Ia belum pernah benar-benar berbicara banyak dengan Pak Danu, karena lelaki itu jarang pulang dan selalu terlihat kaku. Tapi malam ini, nalurinya mengatakan bahwa semuanya akan bergerak ke arah yang lebih besar. Ia hanya belum tahu seperti apa bentuk akhirnya. Pak Danu masuk dengan koper di tangan. Wajahnya lelah, tapi tak kehilangan wibawa. Rambutnya sedikit berantakan oleh angin malam, dan matanya langsung tertuju pada Sari. "Selamat malam, Pak," ucap Sari sopan. Pak Danu mengangguk singkat. "Malam, Sari. Mana Mama?" "Sedang di kamar, Pak." Pak Danu tak banyak bicara. Ia berjalan menuju kamar, lalu berhenti di ambang pintu saat melihat Bu Ratna duduk di ranjang, memegang foto anak kecil dalam bingkai. Ia memandang foto itu seperti seseorang yang sedang bicara dengan kenangan. "Mama?" panggilnya pelan. Bu Ratna menoleh. Matanya sembab. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengulurkan foto itu ke arah suaminya. Pak Danu mengambilnya, menatapnya sebentar, lalu melihat ke arah Bu Ratna lagi. "Apa ini?" "Dia kembali, Mas." Pak Danu mengernyit. "Siapa?" Bu Ratna menarik napas panjang. "Lea, anak kita. Dia kembali." Ruangan itu langsung hening. Bahkan suara hujan seolah berhenti sejenak. Pak Danu memandang istrinya seperti baru mendengar sesuatu yang mustahil. "Apa maksudmu?" Bu Ratna berdiri perlahan, lalu membuka pintu dan memanggil. "Sari, tolong masuk sebentar." Sari muncul dengan langkah ragu. Ia berdiri di ambang pintu, menunduk, tak berani menatap langsung ke arah pria yang selama ini mungkin adalah ayah kandungnya. Pak Danu menatapnya, bingung, lalu menoleh ke arah Bu Ratna. "Kamu serius?" Bu Ratna mengangguk. "Namanya sekarang Sari. Dia datang bekerja di rumah ini tanpa tahu siapa kami. Tapi aku tahu, Mas. Aku tahu sejak pertama kali melihat matanya." Pak Danu menggeleng pelan. "Tapi ini terlalu tiba-tiba." "Tidak, Mas. Tidak tiba-tiba. Sudah beberapa minggu aku mencoba memastikannya. Aku simpan rasa